Selamat siang juga Pak Hasan. Kenapa nih tiba-tiba nelpon saya mau Gmail? Kayaknya penting banget. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ada masalah gimana? Mohon maaf ini Bu Adit, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Gak apa-apa Pak, saya juga lagi nggak sibuk kok. Gimana-gimana. Gini loh Bu Adit, saya ada perlu dengan Ibu. Saya mau cerita tentang masalah saya. Apa Ibu Adit bisa bantu saya? Sedang mendengarkan dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa dicurhatin saya dengarkan? Gini loh Bu, sebenarnya saya ini ingin menemukan solusi atas pemecahan masalah yang sekarang ini sedang saya hadapi Bu. Saya berharap Ibu dapat ini. Hmm, kita cari solusinya sama-sama ya Pak Hasan ya. Masalahnya apa sebenarnya Pak? Coba ceritain apa yang sedang dirasain. Mungkin saya bisa bantu. Gini loh Bu, kemarin saya tuh disupervisi oleh pengawas sekolah. Saya dikritik oleh Pak Bambang, pengawas kita. Pengawas sekolah yang kemarin datang ya Pak. Gimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak dikritik sama Pak Bambang? Jadi Pak Bambang mengkritik tentang proses pembelajaran saya, Bu. Hmm? Proses pembelajaran Bapak memang bagaimana prosesnya? Kok bisa sampai dikritik? Gini loh, Bu. Sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak menggunakan referensi dari sumber belajar lain dan media penunjang proses pembelajaran lain seperti PPT, gambar lainnya. Oh gitu. Hmm, Lalu gimana tanggapan Bapak atas responnya Pak Bambang itu? Ya, jadi saya menyampaikan kalau menggunakan buku cetak sudah cukup karena buku sudah sesuai dengan standar, sesuai dengan kurikulum yang ada yang digunakan saat ini, Bu. Selama ini Bapak hanya pakai buku atau gimana dalam proses pembelajaran? Jadi gini, Bu, seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan buku cetak yang ada, kemudian siswa itu saya perintahkan mengerjakan tugas yang ada sesuai di buku itu, Bu. Gitu. Bapak sudah pernah mencoba menggunakan referensi lain sebelumnya? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Jadi siswa juga sudah lebih mudah memahami informasi-informasi dan mengacu pada kurikulum pada saat ini. Oh gitu. Jadi Pak Hasan belum pernah mencoba nih. Kenapa Pak? Gimana Bu Adit? Kenapa nggak pernah mencoba menggunakan referensi lain? Iya juga Bu Adit ya. Saya nggak kepikiran ke sana. Memang sih Bu, selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Gitu. Hmm, menurut menurut Bapak nih, menurut hemat Bapak, ketika menggunakan buku teks saja tanpa variasi yang lain, itu sudah mencukupi Pak dari pembelajaran itu. Ya menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa Gitu. juga lebih mudah memahami informasi-informasi dan mengacu pada kurikulum saat ini. Jadi selama proses pembelajaran itu yang hanya menggunakan buku cetak, Bapak ada kendala nggak? Kendalanya selama ini apa Pak? Ada kendala nggak dalam proses pembelajaran ketika Bapak menggunakan buku cetak saja? Ya kendalanya setelah saya pikir memang selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Gitu. Hmm,
Kira-kira nih Pak, untuk membuat anak-anak ini maksimal gimana ya Pak? Untuk penyampaian kita ke anak-anak gitu, supaya proses pembelajaran ini lebih oke, gimana menurut Bapak? Sebenarnya betul juga kata Pak Bambang ya Bu, saya harus melakukan pembelajaran dari sumber lainnya. Berarti ada masukan lain ya Pak dari Pak Bambang gitu untuk memperbaiki proses pembelajaran ya, berarti ya. Oh, setelah Bapak bercerita ini sekarang gimana perasaan Bapak? Ya terus terang, apa tadi Bu? Setelah Bapak cerita ini sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya terus terang, Sebelum sebelum Bapak bercerita ini loh maksudnya. ya, Sebelum Bapak cerita ini gimana perasaannya? ya beberapa hari ini ya saya merasa kurang nyaman Bu. Saya tuh Hmm, jadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Ya akibatnya pekerjaan lain itu jadi terbengkalai Bu. Tapi setelah saya bercerita dengan Ibu, saya merasa lega. oh gitu. Syukur Pak kalau sudah merasa lega. Lalu ada yang membuat Bapak merasa tidak nyaman nggak selama ini? Ini loh Bu, sebenarnya yang membuat saya resah itu tidak nyaman itu karena kan Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut pada kepala sekolah. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari Bu. Gitu. Jadi yang membuat Bapak itu merasa kepikiran dan tidak nyaman itu adalah penyampaian ke kepala sekolahnya tentang hasil supervisinya ya Pak ya. Iya Bu, tepat sekali. Yang menjadi khawatiran saya seperti itu Bu. Saya khawatirnya dipanggil, ditegur sama kepala sekolah Bu. Gitu. Jadi Bapak gimana nih untuk menghadapi ketidaknyamanan ini ketika nggak dipanggil nanti dengan kepala sekolah gimana? Kira-kira Bapak punya apa gitu yang untuk menghadapi kepala sekolah kalau suatu saat Bapak dipanggil gitu akibat supervisi ini? Jadi gini Bu, rencana Mhm, saya berniat menemui beliau untuk mhm, membicarakan hal ini. Ya, mungkin mhm. beliau akan memberikan solusi Bu. Oh gitu. Jadi sebelum Bapak bertemu beliau ini, Bapak kan sudah merefleksikan, mempersiapkan diri. Jadi kalau misalnya ditegur, kayaknya sudah siap ya Pak. Iya Bu. Terus rencana Bapak ke depan gimana? Ya ada sih Bu, saya punya rencana. Saya juga mau Mhm. menemuin Pak Bambang, pengawas secara langsung. Dan saya juga akan minta maaf sama beliau terkait proses pembelajaran yang beliau sampaikan. Ke depannya ya saya juga akan menggunakan referensi dan media yang lebih bervariatif Bu. Oke, kalau begitu Bapak sudah tahu apa yang mau Bapak lakukan ya. Alhamdulillah kalau gitu. Gimana perasaannya Pak? Halo ya Bu. Iya gimana? Jadi gimana dengan ide Bapak tadi? Bapak sudah merasa lega belum? Ya syukurlah Bu, sekarang ini saya merasa lega karena jujur Bu, saya takut ngambil langkah dalam menyelesaikan masalah. Apalagi kita tahu Bu, kalau berurusan dengan atasan, takutnya kita salah langkah Bu. Iya, syukurlah kalau Pak Hasan sudah merasa lega. Kemudian dari rencana yang akan Bapak lakukan, kira-kira eh,
Komitmen apa yang akan Bapak ambil untuk menjalankan rencana itu? Jadi gini Bu, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian ya saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, ya termasuk dari pengawas tentang penggunaan referensi, belajar dari sumber lain, dan media inovatif untuk menunjang proses pembelajaran, Bu. Oke. Terus dukungan apa yang dibutuhkan Pak Hasan untuk melakukan komitmen itu? Ya kalau dukungan pastinya saya memerlukan dukungan baik itu dari kepala sekolah dan mungkin nanti saya akan mencoba berkomunikasi juga Bu dengan teman guru lain. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan Bu. Ya Pak. Semoga dapat terselesaikan ya Pak dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa tidak nyaman seperti ini. Kasihan Pak Hasan ya. Amin. Itu juga harapan saya Bu. Terima kasih ini Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega. Semoga kita sama-sama bisa memberi teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu. Amin, sama-sama Pak. Terima kasih Bu, saya mohon pamit. Iya, iya Pak, silakan.